Ya, penegasan ada larangan praktek dalam sunnah. Ada disebutkan halalkan. Ada setan di tubuhnya 99 pintu, sama seperti asal usul. Jika dalam usaha, kalau apa adanya, hati-hati. Semua itu kembali kepada Allah. Karena Allah yang punya kuasa. Kalau kita pakai model-model ini yang berusaha dahulu, saya ini banyak tamu yang kemarin. Ujung-ujungnya dirusak Allah. Ada satu orang suami istri, laki perempuan, usahanya maju. Rumahnya 3, ujungnya ada 5. Dia Amerika. Kalau dia cari orang pintar, kemana aja, bahkan dia berani bayar berapapun, asal bisa kembali ke usaha. Iya. Kembali kagak, yang ada semakin hancur. Ini faktor keimanan. Kalau orang yang beriman nggak mau, datang kemari, atau sampai yang ngaji tahu. Dia cerita, setelah selesai dia cerita, ya, terus saya disuruh bagaimana? Ya, harus tidak boleh. Oh, habis bisa kembalikan, jika saya ramu bahwa akan terbayar. Uangnya. Lu bayar kamu sering tempat-tempatnya orang-orang itu ya. Jadi kamu anggap sama saya sama mereka. Saya bukan dukun. Kamu salah jalan ya. Kamu kemarin siapa yang nyuruh? Saya lupa siapa itu. Jadi saya harus bagaimana? Tobat. Jangan main uang riba. Kalau kamu mau tobat dan kembali ke dalam Allah, insya Allah di kedepannya akan Allah kembali. Kalau kamu nggak tobat, nggak sadar, semakin hancur. Suami istri. Udah minta uang, Bang. Ibadahnya nggak jalan, habis semuanya. Udah, nggak perlu lama-lama kamu di sini. Kamu pulang aja. Langsung pulang. Sadarkan diri kamu untuk kembali ke dalam Allah. Orang itu tidak hanya sama Allah. Berarti kan orang itu begitu, atau orang sakit ya. Orang pintar kan. Karena setan berarti. Balik kalau dia lihat di pasar. Maka setiap pasar dipasang 4 bendera setan. Itu bisa bayangkan. Satu bendera berapa ribu setan. Masing-masing punya dukun itu. Yang jualin, yang dia dagangi. Saingan dengan mulut. Makanya saya ingat pesan Bapak. Kalau itu masuk ke pasar, jangan lupa kita baca. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa yumiitu wa hayyu la ilaha la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia masuk, kita insya Allah tidak akan ditipu oleh saya. Udah asal-asalan. Bukan istilahnya apa ya? Mereka banyak makan barang haram. Timbangan aja udah beres. Jadi Timbangan aja udah beres. timbangannya. Dan lagi kalau kita punya istri ya, udah belanja, jangan coba-coba kita ngambil barang yang gak jelas. Karena kan tiba kurang kita tambahin. Jangan. Kalau orang itu hatinya sak, ya kita makan jadi haram. Apa kita ya udah ambil aja. Soalnya dia gak benar itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Jadi kita selamat. Mau dia nyuri timbangan, mau kagak, biarin. Urusan dia sama Allah Ta'ala. Tapi ini beli aja. Karena kan perbankan suka begitu. Kalau kurang, baik sama. Waktu macam lah, hati-hati jangan. Mesti tahu mesti. Beli apa-apa udah beli aja. Selesai udah beli. Cari selamat. Karena sihir itu sangat halus. Sangat halus. Tapi kalau orang yang beriman tidak. Kan ada satu riwayat. Satu orang tukang roti. Kerjanya jual roti dia. Setiap dia jual roti,
tidak pernah lepas baca istighfar. Sampai selesai 2020 sampai dia 25. Tidak pernah lepas istighfar. Dan dagangannya nggak pernah laris, selalu habis. Dan apapun yang dia punya hajat, selalu diijabah oleh Allah Ta'ala. Berkahnya istighfar itu. Loh, pentingnya kalau orang itu beriman. Tidak pernah lepas istighfar itu. Tidak pernah susah itu. Orang semua hajatnya diijabah. Sekali waktu udah kepingin ketemu sama Imam Hambali. Istighfar sambil menunggu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wah, subhanallah. Imam Ghazali ini, Imam Hambali ini hatinya tergerak. Dia kepingin ke Baghdad. Tapi tidak punya tujuan. Tapi kuat. Pikirannya itu untuk ke Baghdad itu sangat kuat. Ada di jalan. Di Baghdad. Sampai di Baghdad dia ada tujuan. Dia masuk ke masjid. Setelah di masjid sampai setelah Isya. Karena dia punya tujuan, dia mau tidur di masjid. Gak dikasih sama yang jaga masjid. Diusir. Suruh keluar. Dipaksa harus keluar. Rupanya dengan waktu itu tidak jauh dari masjid. Dia perhatikan orang tua tadi itu. Kasihan. Samperin. Ya Tuhan. Mau nginep tempat saya. Tapi tempat saya kecil. Cukup untuk tidurnya cukup. Dia nggak apa. Dibawa ke rumahnya. Dikasih tempat tidur. Enggak dari situ. Yang tukang batu dia buat. Sama beliau istighfar. Rupanya diperhatikan sama Imam Hambali ini. Ditanya, kamu sudah lama begini? Iya. Saya sudah 30 tahun. Setiap saya buat roti, tidak pernah apa saya istighfar. Dan alhamdulillah, roti saya nggak habis. Dan semua hajat saya diijabah sama Allah. Kecuali satu yang belum Allah ijabah. Apa? Saya kepingin ketemu Imam Hambali. Padahal di sebelahnya itu teriak Allah. Ini yang mendorong saya untuk Allah dorong untuk kemari orang ini. Saya kan, wah begitu dia banyak kepala dipeluk sama kami. Secara langsung digiring sama Allah Ta'ala untuk datang ke depannya orang yang jual roti tadi. Berkahnya istighfar. Artinya, kalau kita ini kalau punya macam-macam, tidak perlu macam-macam. Kita ini manusia adalah lepas dari dosa. Banyak kan istighfar. Karena kondisi kan pikirannya kan macam-macam. Ya. Coba kalau kita hati kita lupa sama Allah Ta'ala, macam-macam yang kita pikir. Ini yang bahaya. Situ masuk setan. Kalau sudah masuk setan, semakin parah. Sedikit aja kita punya pikiran yang tidak baik, itu masuk setan itu. Jadi pengingat buat kita. Kalau orang punya pikiran yang terlalu baik, insya Allah hati juga pikiran juga baik. Kalau sudah timbul pikiran yang tidak baik, merongrong pikiran kita, itu larinya ke hati. Dalam keadaan apapun kita diingatkan, apalagi dalam keadaan sholat. Ingat itu. Udah yang pikiran yang tidak baik itu ingat semuanya. Karena setan selalu mengintip. Satu detik pun setan tidak akan berubah, akan berhenti untuk menggoda anak Adam. Selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia. Kalau kita orang beriman tidak, semua kembali pada Allah. Karena semua itu haknya Allah Ta'ala. Makanya saya ingat kawan Bapak, ini yang harus kita perhatikan. Ini sudah akhir zaman nih. Banyak-banyak ingat sama Allah. Kalau orang selalu hati sama Allah, insya Allah selamat. Kalau sudah lupa hati Allah Ta'ala, pikirannya macam-macam. Ayo coba itu berarti itu sendiri bisa merasakan kok. Kalau sudah hati lupa sama Allah Ta'ala, pikiran timbul macam-macam. Alhamdulillah. Amin. Kita selalu berpikir yang baik akan terjadi. Amin. Apapun keadaan kita itu, jangan lepas kembali pada Allah Ta'ala.
Dan di situ banyak yang istighfar. Minta ampun sama Allah. Insya Allah akan berubah kita punya hidup. Yang tadi tidak baik jadi baik, yang baik semakin baik. Berkahnya istighfar. Karena istighfar itu punya 25 macam kelebihannya. Istighfar itu ada 25 macam dalam istighfar itu. Dosa, rezeki, naga derajat. Artinya itu jauhkan dari segala penyakit. Itu istighfar. Jangan punya pikiran yang mati. Asal keluar. Ya banyak-banyak kita ingat selalu. Ya, kalau orang hatinya selalu Tuhan Taala, insya Allah selamat. Amin. Kalau sudah lupa hatinya Allah Taala, Allah. Cuma yang jelas kalau orang itu hatinya lemah sama Allah Taala, imannya lemah orang itu. Kalau sudah hatinya kuat, selalu ingat Allah Taala, insya Allah hati imannya kuat orang. Selebihnya kalau selanjutnya, artinya kalau orang itu hatinya lupa sama Allah Taala, otomatis melemahkan iman kita. Timbul pikiran yang macam-macam. Ini yang harus kita perhatikan. Karena setan itu tidak tidur. Selalu menggoda anak Adam. Gimana caranya biar dia ikut sama dia. Itu perbuatan setan. Nah, kalau kita selalu sangka baik, selalu berpikir baik, insya Allah setan akan timbul. Kalau sudah pikiran tidak baik, ini setan ngintip. Setan itu seperti kayak orang ngintip. Kalau timbul pikiran tidak baik, masuk setan. Di rong-rong kita punya pikiran. Amin. Orang kalau insya enak. Amin. Artinya, kalau hatinya orang selalu ingat Allah Ta'ala, otomatis dia punya pikiran yang baik. Timbul. Jiwa yang baik itu timbul nanti. Pikiran yang baik itu akan timbul. Selebihnya, kalau sudah punya pikiran yang tidak baik, ini bahaya. Yang jadi penyakit buat kita. Ya. Kita manusia adalah pada dari dosa. Banyak istighfar Allah Ta'ala. Banyak istighfar, banyak istighfar. Insya Allah akan Allah kasih jalan keluar. Amin. Kita manusia tidak akan pada masalah. Ya. Namanya orang beriman tetap diuji. Semua orang beriman akan diuji sama Allah. Tidak ada orang beriman nggak diuji, tidak ada. Semua orang beriman ngaku beriman diuji. Tergantung kadar keimanannya. Semakin kuat dia punya keimanan, semakin kuat ujian. Tapi di sini derajatnya semakin tinggi. Kalau kita sadar, kita kembali pada Allah, Allah sebenarnya ngatur. Amin. Ya, dan kita diatur sama Allah. Amin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا منان يا ربي من احسن فارجو يا من ينجد لنا بالغفران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي كتب رباني سعد القدير الجلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Amin. Amin ya Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.